kita masih tetap ibadah online, namun kita doakan kalau misalnya ibadah online ini bakalan berakhir dan kita bisa ibadah bersama-sama di gereja kita. Oke, adik-adik yang di rumah seperti biasanya pasti sudah tahu apa yang akan diselakuin. Pasti yang ada adalah menanyakan apa kabar. Oke, Miss coba ya. Apa kabarnya yang di rumah? Good, good, very good. Oke, puji Tuhan kalau misalnya baik-baik saja. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Adik-adik yang di rumah tetap duduk tenang, tetap menonton ibadah online ini bersama dengan Miss. Kita bersama-sama ibadah. Kita angkat lagu pujian Waktu Tuhan. Baiklah anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Semua bangkit berdiri, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Nah, di kali ini Allah itu luar biasa, Allah itu baik. Oleh karena itu kita sangat mencintai Yesus. Kita bernyanyi God is so good disambung dengan I love you Jesus.
kita angkat lagu pujian Segala Puji Syukur. Oke, kita masuk ke dalam. Sebelumnya disundang untuk adik-adik duduk kembali. Kita masuk ke dalam titah dan pengakuan iman rasuli. Itu kemarin titah ke-7, berarti sekarang titah ke-8. Oke, adik-adik bisa ya? Sekarang titah yang ke-8. Titah ke-8. Jangan mencuri. Oke. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, shalom adik-adik. Sebelum kita seperti biasa mendengarkan firman Tuhan, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa.
Kembali kami mengucap syukur buat kehadirat-Mu Bapa, buat setiap apapun yang menjadi berkat-Mu Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah, biar mereka lebih baik untuk mendengarkan lebih firman Tuhan-Nya lagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dimuliakan nama-Mu dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Hari ini khotbah kita itu adalah dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Nah, kita baca ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat baik yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Nah adik-adik, mungkin udah pada tahu dong maksud dari khotbah kita hari ini, yaitu temanya adalah sahabat. Adik-adik pasti punya sahabat. Nah, sahabat itu apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam itu, kita menjelaskan sedikit tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan hubungan yang lebih dalam lagi dengan orang yang mau mengenal dan mendengarkan dari perkataannya. Untuk menegaskan yang lebih dekat lagi, Tuhan Yesus menyebutnya dengan sahabat. Nah, disinilah adik-adik bisa kita artikan. Sahabat itu berbeda ya dengan yang namanya hamba. Kayak yang di Alkitab tadi. Kalau misalnya hamba itu adalah seperti diibaratkan dengan keset kaki, yaitu dia hamba itu kayak misalnya mau disuruh tapi demi untuk kebaikan. Beda dengan sahabat. Nah, sahabat itu adalah seperti yang dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Seperti Yohanes 15 ayat 13 tadi. Nah, di sini Kristus mengingatkan bahwa makna kata sahabat itu adalah seseorang yang kepadanya berani untuk memberikan nyawanya. Bukan berarti kalau dia meninggal kita juga ikut-ikutan meninggal, bukan. Jadi seperti kayak ini nih, contoh kehidupan sehari-hari, adik-adik pasti punya sahabat. Kalau misalnya dia sakit, pasti kita ikutan, dalam artian kita sama-sama ikut duka cita. Kalau misalnya dia suka cita, pasti adik-adik juga ikut bersama-sama suka cita. Nah, itu adalah makna kecil dari sahabat. Nah, kalau misalnya adik-adik punya sahabat, kalau misalnya hari ini, pada hari Minggu ini, kalau misalnya adik-adik ketemu nanti sahabatnya di tengah jalan atau pergi ke rumah teman-temannya, mungkin adik-adik bisa bilang, kamu adalah sahabat yang luar biasa. Kamu adalah sahabat yang bisa mengenal apa dan bisa mengerti apa yang kurasain. Kalau misalnya dia adalah benar-benar yang disebut dengan namanya sahabat. Nah, adik-adik tahu nggak, sebenarnya sahabat sejati itu bukan yang di dekat kita, bukan yang ada yang kita kenal sekarang, bukan yang berada bersama kita setiap hari. Itu pun kalau sering dibilang dengan jarang-jarang, atau misalnya kayak sering-sering, kita sering ketemu, sering jalan bersama kayak gitu. Nah, sebenarnya sahabat sejati itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Kenapa Miss bilang Allah sendiri? Nah, Allah itu adalah sahabat yang sejati. Miss, contohnya gini. Kalau misalnya adik-adik lagi sedih, tiba-tiba adik-adik lagi berdoa, sahabat yang benar-benar ngerti perasaan adik-adik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sahabat yang benar-benar tahu isi hati adik-adik itu sendiri adalah Tuhan Yesus itu. Nah, kalau misalnya nih kita pikir-pikir, Miss, temanku tahu kok isi hatiku. No, adik-adik. Mungkin rambut kita sama-sama hitam, tapi hati kita tidak tahu siapa yang tidak
tahu. Nah, adik-adik mungkin di depan kita mungkin kayak iya ini kayak gitu seperti ini misalnya. Tapi di belakang kita bisa jadi ya, contohnya jauh-jauh lah ini. Bisa jadi dia kayak ngomongin kita. Nah, itu sebenarnya bukan sahabat yang sejati. Jadi sahabat yang sejati itu siapa adik-adik? Sahabat yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Miss mau nanya, bisakah persahabatan itu bubar? Pasti bisa terjadi. Sehingga banyak yang sudah bersahabat akhirnya bubar atau sumpah. Sehingga banyak yang bersahabat juga bubar tanpa alasan tersendiri. Nah, Miss mau cerita tentang pemazmur. Pemazmur juga mengatakan bahwa sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dalam dunia modern ini, kita selalu melihat dan dengar bubarnya persahabatan. Apalagi di dalam bidang politik misalnya. Apalagi kalau misalnya bahkan gereja pun mengalami perpecahan tersendiri, apalagi kita gitu loh. Tuhan Yesus memberikan syarat terhadap persahabatannya, yaitu kita lihat di Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu buat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, dalam artian Tuhan Yesus meminta kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya ini? Kita. Tuhan Yesus minta sebuah komitmen kepada sahabatnya, sebuah komitmen kepada kita untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Otomatis kita yang di situ diuji, apakah kita memang benar sahabat sejati Tuhan atau kita sendiri yang mengenal memang Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati, sahabat yang benar-benar tahu seperti yang Miss bilang tadi. Nah, dia ingin membuat kita mau mengikuti komitmen yang dia perintahkan. Persahabatan mempertahankan persahabatan, bukan persahabatan mempertahankan sebuah permusuhan. Nah, komitmen itu tetap dibagi dan saling menerima dari seluruh potensi yang memiliki seseorang itu manusia. Nah, adik-adik yang di rumah, persahabatan itu memerlukan kepercayaan. Kalau misalnya kita sama dalam hubungan kayak teman-teman biasa lah dulu, nggak usah persahabatan. Kalau misalnya teman biasa, kamu udah mengenal dia, udah lebih senang bercerita ke dia, udah lebih suka bercerita kepada dia, udah lebih nyaman dengan dia yang bisa bantu kamu dalam segala hal. Belum tentu itu adalah sahabatmu yang sejati. Miss mau bilang, sebuah persahabatan itu harus memiliki kepercayaan. Sebab persahabatan yang tulus dan mendalam lahir dari keinginan menerima apapun adanya keberadaan sahabatnya. Nah, jadi inti dari sebuah firman hari ini adalah belajarlah untuk menerima sahabatmu sendiri. Dan belajarlah untuk berkomitmen. Belajarlah untuk menjadi sebuah kepercayaan. Belajarlah untuk mengingini dan menerima apapun yang dimiliki sahabatmu dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus aja orang yang jelek, orang yang cacat fisik, orang yang kurang mampu dari kita, Tuhan mau jadikan dia jadi sahabat. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus bisa seperti itu, kita pun harus bisa. Kalau bisa, seperti yang tadi, harus mampu berkomitmen dalam persahabatan, harus mampu mempunyai kepercayaan, harus mampu menerima apapun menjadi kekurangannya. Itu ya adik-adik ya. Jadi tidak ada yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Beda lagi ceritanya kalau misalnya cuma teman sepermainan. Karena sahabat ini udah lebih, yang Miss bilang tadi ke awal, udah lebih ngerti dalam apapun yang kita
inginkan. Apapun yang kita lakuin dia udah lebih ngerti. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekian dari firman Tuhan. Miss harap kalau misalnya adik-adik punya sahabat, belajarlah untuk menerima kekurangan adik-adik. Belajarlah untuk saling berkomitmen dan saling percaya. Oke, sekian dari firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik benar, Engkau adalah sahabat yang sejati buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sangat ajaib Tuhan, sehingga Engkau Tuhan tahu isi hati kami, sehingga tahu Tuhan rencana apapun rancangan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah sahabat yang sejati. Sahabat yang bisa mengerti kami dalam keadaan apapun. Sahabat yang bisa mengenal suka dan duka kami, Tuhan Yesus yang baik. Bahkan Engkau yang lebih mengetahui Tuhan daripada kami apa yang kami lakuin. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk lebih bisa bersahabat kepada teman-teman kami, Tuhan, terutama adik-adik kami. Jikalau mereka mempunyai sahabat-sahabat Tuhan, berkati mereka Tuhan, jaga hubungan persahabatan mereka Tuhan, biar menjadi yang berkenan di hadapan-Mu, sama seperti Engkau memanggil kami adalah sahabat sejatimu. Tuhan Yesus yang baik, kami bangga Engkau memanggil kami seorang sahabat. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan bisa lebih mengenal Engkau lagi, Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena itu Tuhan, berkati firman ini Tuhan, biar bisa menjadi panutan dan tuntunan bagi adik-adik kami. Inilah doa kami Tuhan, sebelum kami mengakhirinya, Engkau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak Allah. Berkati orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, berkat daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan lagu pujian Kasih-Nya Seperti Surah. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.